Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview kabel sakti lagi ya, cuman ini mereknya beda ya. Ini kabel sakti 140 watt ini ya. 140 watt, mereknya Dinke. Ini dia 7 ampere ya, kalau menurut speknya. Charger ini memanfaatkan PPS ya. Nah, jadi yang baru bisa manfaatkan power delivery hanya Cuktek ya. Kalau saya lihat di apa toko online di luar negeri ada, dia kabelnya kayak begini juga, nggak tahu mereknya apa, saya lupa. Dia manfaatkan power delivery di converse jadi PPS. Sebenarnya saya lebih suka yang kayak gitu sih, dan itu dia dukung berbagai macam protokol. Nah, itu saya cari nggak ada yang jual di Indonesia. Nah, ini speknya, mereknya Dinke ya, 140 watt max, dia C2C. Oh, ini bahasa Cina semua. Ininya 7 ampere. Tempatnya kayak gini, dia kecil ya. Ini kabelnya panjangnya 1,5 meter. Kalau saya hitung kurang lebih segitu. Ini yang ada tulisan 140 ini untuk out ya. Nih, tulisan out. Kalau yang di sini in, tulisannya mereknya ya, Dinke. Kita akan coba, ini pertama kita pakai ini aja, charger IT. Charger ini menurut saya PPS-nya bagus karena dia 5 ampere semua. Setiap portnya ini C1, C2, C3 ini 5 ampere. Kita coba lihat PPS-nya, apakah benar 7 ampere ya. Kita langsung di PPS saja ya. Dia ubah jadi 6 ampere ya. Nih, sedangkan kan katanya 7 ampere ya. Tapi di sini 6 ampere jadi 120 watt ya, bukan 140. Entah mungkin harus pakai charger 140 kali ya. Oh, kita coba aja ya. Ada charger yang ini 140 watt ini. Nah, ya ini Vivan ya. Vivan 140 watt kita coba. Ini kan di C1-nya 140 watt ya. Bisa dilihat. PPS-nya jadi 6 ampere juga ya. Oh, kabel ini udah kayaknya paksa nih, udah paksa Vivan nih. Dari 120 watt. Di Realme 13 Realme GT Neo 3 yang 150 watt ya. 150 watt edition dia kan ini 8 ampere paling tinggi. Langsung kita tes ya. Super Dart, kita lihat apakah benar-benar bisa sampai di 6 ampere. Ya, bisa ya. Wih, lebih lagi. Ini kan kabelnya sampai 7 ampere ya. Ini 6,5 loh paling tinggi. Wih, bagus nih kabel. Dan charger Vivan ini paling jelek kalau buat HP ya. Stabil juga. Kita lihat dia punya ripple. Wih, ripple-nya halus. Bagus nih Vivan. Kalau buat apa pakai kabel sakti nih. Kabel sakti di Dinke. Coba kalau di IT. Kita coba pakai charger IT ya. Apakah bisa kayak gini 6 ampere lebih di C1. Ya, ya. Super Dart. Kita lihat ya. Apa bisa seperti di Vivan
sampai 6 ampere. Di Vivan kan 6 ampere lebih ya. Oh, di sini hanya 5 ampere ya. Berarti Vivan ini bagus nih kalau buat pakai kabel sakti. Saya sudah buat videonya belum ya? Coba kita lihat dia punya ripple. Oh, kalau di IT ripple-nya jadi jelek ya. Di Vivan bagus tuh ripple-nya. Coba kalau di Realme. Ini Realme 13 Pro Plus. Dia dukung sampai 80 watt Supervook ya. Kita coba pakai kabel apa charger IT. Ini di C1 ya. Muncul ya. Supervook-nya 80 wattnya muncul. Dua digitnya jalan. Kita lihat. Ya, 5 ampere lebih. Dan stabil ya. Ini kabelnya bagus nih. Kita lihat ripple-nya. Ripple-nya hancur. 200-an. Gelombangnya kasar ya. Tapi stabil ya. Kita coba kalau pakai Vivan. Kayaknya Vivan bagus nih. Nanti saya mau bikin videonya dah. Kira-kira bagaimana ini Vivan. Ya. Supervook 80 wattnya muncul. Dua digitnya berjalan. Kita lihat apakah bisa 6 ampere lebih. Karena ini udah di 8 ampere ya. Untuk restart. Untuk Realme 13 Pro Plus ini dia restart restart ternyata di Vivan. Kita coba lihat lagi. Oh, tidak ya. Wih, bisa hampir 6 ampere lebih ya. 60 watt loh. Wih, bagus nih. Kayaknya bikin video Vivan bagus nih. Oh, ripple-nya kasar, walaupun VPP-nya kecil ya, tapi gelombangnya kasar. Ini di Poco X6 Pro, apakah akan muncul dia punya 67 watt max? Kita akan lihat. Ini inputnya C1. Ini di port C1 ya, yang 100 watt. Kita lihat. Ya muncul ya, 67 watt max-nya muncul. Ya full ya kinerjanya di 5,2 ampere nih. Ya full kemampuannya bisa sampai di 5,2 ampere. Stabil tuh di 4,7 4,8 ya. Nih, bahkan bisa sampai 5 tadi tuh. Di 44 sampai 45 watt kayaknya. Oh, 42 lah, 42 sampai 45. Kita lihat ripple-nya. Ripple-nya memang di 50-an, tapi lihat kasar ya. Dia kasar sekali. Kalau di Mi 12T, apakah muncul 120 watt max-nya? Kita lihat. Ya muncul ya, 120 watt max muncul. Uh, Pakai kabel sakti ini dia bisa sampai di 73 ya. Kalian bisa lihat, bisa sampai di 73 watt nih dan cukup stabil. Tapi sebenarnya charger ini tanpa kabel sakti pun eh, Xiaomi 12T ini tinggi ya, sampai 75. Ini kita lihat ripple-nya. Ripple-nya di 90-an dan gelombangnya kasar ya, tidak beraturan. Kita coba di Vivo Y100 5G. Apakah kabel ini mendukung Vivo? Karena
Vivo Y100 5G ini paling jarang ya kabel yang mendukung. Kita langsung coba. Ya, dua digitnya jalan ya. Berarti mendukung ya. Kita lihat apakah bisa bertahan. Kalau di I2C 120 watt kan dia naik memang tinggi awal, habis itu langsung drop di 10 watt sampai 11 watt ya. Nah, ini kita lihat apakah bisa stabil. Ya, kalau dilihat stabil ya, dia nggak mengalami penurunan. Bagus, dia dukung Vivo. Wih, sampai 39 ya, dan agak stabil ya. Tuh, bagus. Kabel ini bagus buat Vivo. Kita lihat ripple-nya, dia di 39, walaupun uh, gelombangnya masih agak kasar ya. Coba kalau ke iQOO Z10 5G. Pasti dukung ya, karena di Vivo Y100 saja dukung. Kita lihat. Nah, nggak muncul ikonnya. Ulang, ulang, ulang. Coba lagi. Ya, muncul ya. Dua digitnya berjalan. Kita lihat. 5 ampere lebih. Ya, mirip kabel biasa sih. Karena memang iQOO ini bagus. Kita lihat dia punya ripple. Dia punya ripple lumayan halus ya. Ya, kita coba ke ini ya. Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Kan paling jarang ya yang dukung Infinix ini. Kita coba apakah muncul dia punya protokol Infinix. Ya, tidak ya. Dan saya berharap dia muncul ya. Ternyata nggak muncul. Dan biasanya nggak terlalu kencang dia. Memang di Infinix Note 40 Pro Plus ini susah cari yang dukung dia. Ya, kalau dilihat nih paling tinggi sampai di 22 watt ya. Paling tinggi di 22 watt. Tapi lihat dia hanya stabil di segini ya. Ini yang saya maksud untuk Infinix Note 40 Pro Plus ini susah cari yang cocok. Ya, walaupun gelombangnya halus dan PPP-nya kecil ya. Ripple-nya lumayan bagus. Sekarang di Infinix Note 4 Note 30 Pro. Infinix Note 30 Pro ini lebih baik ya. Walaupun dia hanya fast charging biasanya kayak tadi ya. Ini nggak akan muncul juga nih. Lihat, dia hanya fast charge ya. Tapi biasanya kadang-kadang dia mampu paling tinggi sampai di 30 lebih. 36 watt lah paling tinggi. Kita coba lihat. Kalau pakai kabel ini apakah bisa? Ya. Kalau dilihat nih dia paling tinggi 42 watt ya. Berarti cukup bagus juga nih kabel ini ke Infinix. Ya. Gelombangnya pun bagus ya. Walaupun tidak halus-halus banget. Dia di MVP VPP-nya di 24. Ya, ini hasil ripple-nya. Oh ya, lupa. Coba kalau ke Oppo ya. Dia punya fog bagus nggak? Ya, ini sudah nyala. Kita coba. Ya, muncul fog ya. Nah, kita lihat dia bisa 6 ampere nggak ya? Ya, 5,2 ampere. 5,2 ampere di 23 watt ya. Seandainya bisa sampai di 6 ampere kan lebih bagus lagi. Kita lihat ripple-nya. Walaupun ripple-nya tidak bagus-bagus banget, tapi setidaknya gelombangnya masih agak halus. Walaupun nggak halus, nggak stabil aja sini kayaknya. Tapi VPP-nya di 30-an ya. Ini hasil ripple-nya. Ya, kalau dari pengetesan, kabel ini saya bilang masih lebih bagus ya dibandingkan I2C. Karena untuk ke Vivo pun bagus dia, dukungannya bagus.
Cuman kabel ini lebih mahal ya daripada I2C. Ini saya dapat harganya berapa ya? 160-an, 160-an kalau nggak salah. Oh, saya dapat di segini ya, di 175 dengan potongan-potongan ongkir jadi 178 lah. Lebih mahal ya daripada I2C. Kalau I2C kan hanya 140-an saya dapat. Sekian review apa adanya kabel sakti merek Dinke 140 watt 7 ampere. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.